Guys, kalian belum pada tidur kan? Gue mau cerita nih. Lo pada tahu kan Alas Purwo? Itu hutan yang ada di ujung timur Jawa, tepatnya di Banyuwangi. Orang-orang bilang hutan itu hutan paling tua di Pulau Jawa. Namanya aja kalau diartiin ke bahasa Indonesia, hutan awal. Alas Purwo terkenal banget bukan cuman karena hutan yang lebat, tapi karena legendanya juga. Banyak yang percaya di sana ada kerajaan jin, pasar gaib, sampai tempat bertapa orang-orang sakti. Bahkan konon ada pintu ke gerbang dunia lain di dalamnya. Penduduk sekitar tuh juga sering cerita tentang suara gamelan di tengah malam, penampakan prajurit gaib di sana, dan bahkan ada orang-orang yang hilang tanpa jejak. Jadi sangat wajar kalau orang-orang yang lewat sini malam-malam selalu pasang niat baik, klakson 3 kali, atau sampai ngucap salam pelan-pelan supaya gak diganggu. Ceritanya nih, teman gue sendiri namanya Genta. Dia pernah tuh harus lewat situ. Waktu itu dia sama 2 temennya pengen berangkat dari Bali ke Surabaya. Tapi mereka berangkatnya agak malam, sekitar jam 9 dari Jembrana. Jadi jam 1 pagi mereka baru masuk kawasan Alas Purwo. Jalanan tuh sepi banget. Gak ada mobil, gak ada motor lain. Cuman mereka sendiri di tengah gelapnya hutan Alas Purwo. Di kanan dan di kiri cuma hutan, pohon-pohon gede. Sampai rasanya cahaya lampu mobil mereka tuh gak cukup buat nerangin jalanan di situ. AC mobil juga terasa tiba-tiba tambah dingin, padahal mereka gak sama sekali naikin suhu di mobil itu. Si Genta mau coba bikin suasana lebih santai, jadi dia nyalain musik pelan-pelan. Tapi tiap kali mereka ngelewatin tikungan tertentu, radio di mobil itu tuh kayak berisik, kayak nangkep sinyal aneh. Awalnya cuma suara kresek-kresek, tapi lama-lama terdengar kayak suara bisikan gitu. Kayak ada orang ngobrol, terus banyak kegiatan rame-rame, tapi bahasanya tuh gak jelas. Salah satu temennya Genta malah sempat bercanda, wah jangan-jangan kita lagi dengar pasar gaib. Tapi Genta langsung matiin radio. Dia ngerasa ada yang gak beres. Temennya pun sontak langsung berhenti bercanda. Di tikungan ketiga, mereka ngelihat sosok perempuan berdiri di pinggir jalan. Rambutnya tuh panjang, bajunya tuh putih, terus kok kelihatan lusuh. Kepalanya pun menunduk. Genta tuh pelan-pelan nginjek rem, takut orang itu mau minta tolong. Tapi pas mobil mereka udah deket, sosok itu tuh tiba-tiba hilang. Gak lari, gak pindah tempat, cuman ia tiba-tiba hilang. Semua tuh di dalam mobil udah diem. Ngerasa udara tuh kayak makin dingin. Tiba-tiba kecium bau melati yang tajam banget di dalam mobil itu. Makin lama makin menusuk. Temennya yang duduk di belakang tuh juga udah mulai ngerasa gelisah, karena dia duduk di belakang sendirian kan. Lampu mobil tiba-tiba meredup. Padahal mereka tuh udah sempet cek dulu keadaan aki mereka sebelum mereka melakukan perjalanan jauh. Dan aki itu masih sehat-sehat aja. Jadi mereka semua tuh panik, kenapa lampu mobil tuh bisa ngeredup. Setir juga terasa berat, kayak ada yang nahan. Genta tuh sampai harus megang setirnya kenceng-kenceng untuk berusaha supaya itu tetap lurus. Tiba-tiba dari kursi belakang temennya maju ke depan, mencondongkan badan gitu, terus ngebisikin ke Genta sama temennya yang duduk di depan. Kok gue kayak denger ada yang ketawa ya guys. Kayak ketawa kecil, panjang, dari bagasi mobil. Itu benar-benar bulu kuduk mereka langsung berdiri bertiga.
Genta tuh langsung ngegas mobilnya, berharap supaya mereka bisa cepat keluar. Tapi rasanya kayak jalan tuh gak habis-habis. Padahal GPS tuh juga udah nunjukin kalau mereka udah deket dari keluar hutan. Tapi jembatan dan tikungan tuh muncul terus, kayak mereka terjebak gitu di putaran yang sama. Dalam kepanikan mereka, Genta tetap harus mencoba untuk tenang, karena kan dia nyetir. Tapi pas dia ngelihat spion tengah, di situ ada bayangan putih duduk di bagasi belakang. Wajahnya kosong, menatap lurus ke depan. Genta langsung pencet gas lagi untuk melaju lebih kencang lagi supaya mereka bisa cepet-cepet keluar dari kawasan Alas Purwo. Lalu begitu mereka melewati gapura, bau melati dari mobil itu hilang. Lampu mobil juga langsung tiba-tiba terang. Setir langsung enteng kayak normal lagi. Dan mereka bertiga akhirnya baru bisa bernafas lega. 2 hari kemudian mereka pulang ke Bali. Dan kali ini mereka udah sepakat untuk berjalan di siang hari, berharap supaya lebih aman perjalanannya. Awalnya sih biasa aja, hutan terasa tenang, pemandangan juga indah. Tapi semakin dalam mereka masuk, suasananya tuh balik aneh lagi. Mereka bahkan sekarang bisa nyium bau dupa yang samar-samar. Yang lebih gilanya lagi, mereka bahkan bisa dengar suara ombak sesekali, padahal pantai tuh jauh banget di belakang. Genta tuh udah ngerasa perjalanan kali ini tuh lama banget. Dia ngerasa kayak dia udah nyetir berjam-jam lamanya. Tapi jam di dashboard menunjukkan mereka tuh baru sebentar aja. Bahkan perjalanan mereka yang siang ini 1 jam lebih cepat daripada perjalanan mereka yang kemarin waktu berangkat malam-malam. Temen Genta yang duduk di depan langsung ngomong sama dia, "Genta, kayak ada yang ngikutin ya." Dan si Genta ini cuma diem dan dia cuma ngangguk. Lalu dia balik lagi fokus natap jalan sampai keluar dari kawasan hutan. Lagi-lagi begitu mereka berhasil melewati kawasan Alas Purwo, mereka tuh langsung ngerasa tenang banget. Tapi guys, Genta itu ngerasa meskipun perjalanan siang itu lebih cepat, tekanannya gak kalah beratnya sama perjalanan malam. Dia sampai bilang ke teman-temannya, "Guys, hutan itu kayak hidup ya. Malam kita dikasih penampakan, siang kita dibikin ngerasa kalau waktu tuh berjalannya gak normal. Pokoknya kalau lu lewatin Alas Purwo, lu tuh gak akan pernah bener-bener sendirian di sana." Kalau cerita ini bikin lo mikir, bikin lo tegang, bahkan bikin lo merinding, support kita dengan like, komen, dan share biar kita semakin semangat buat terus gali misteri gelap lainnya. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi lo biar lo tetap update sama video kita selanjutnya. Gue masih punya banyak cerita lo. Kalian siap ketemu gue lagi?